Oke, kita balik lagi di sini Anucara Nusantara. Masih formasi yang sama kayak kemarin. Saya Acan. Saya Mas John. Halo, saya Odi. Oke, mungkin teman-teman udah pada lihat judulnya ya. Kita akan membahas sosok yang namanya Tuyul. Mungkin nanti kita penyebutannya agak disamarkan. Kalau keceplosan ya mohon maaf. Kita samarkan jadi apa ini Mas John? Ucil ya. Ucil aja ya, Ucil. Oke, Ucil. Ini mungkin langsung aja ya Mas John ya, biar nggak mempersingkat waktu. Biar mempersingkat waktu juga ini, kita langsung bahas saja sosok yang satu ini. Monggo. Ya, pada kesempatan kali ini, cerita kali ini akan membahas sosok Tuyul ya. Ini saya mengambil dari Suara Merdeka. Tuyul dalam mitologi masyarakat Jawa adalah makhluk halus berwujud orang kerdil atau anak kecil dengan kepala gundul. Nah, dalam mitologi Jawa, Tuyul dikenal sebagai makhluk halus pencari fulus atau uang untuk pemilik atau majikannya. Oke. Kalau dilansir dari historia.id, Tuyul adalah makhluk gaib yang lahir dari mitos Nusantara. Dari sejarawan Ong Hokham menyebut bahwa Tuyul dalam kepercayaan masyarakat Jawa adalah sosok demit atau makhluk halus yang berbentuk anak kecil, gundul, dan telanjang. Bisa digambarkan ya? Ya. Nah, Pasti telanjang ya Mas John ya? pasti telanjang. Tapi kalau yang di TV pakai celana Iya, itu di TV pakai celana itu gambarannya memang pakai celana ya. Mungkin karena di TV ya. Iya, mungkin kan harus ada sensor. Sensornya. Tapi yang diceritakan menurut sejarah yang tadi jenengan baca itu telanjang semua. Di sini dijelaskan bahwa sosoknya itu telanjang, Mas. Telanjang. Berarti telanjang bulat lah ya. Bulat Mas, ya berarti. Berarti kalau misalkan ada orang yang melihat sosok Tuyul nih, melihat sosok Ucil pakai celana gitu, berarti bisa jadi bukan Ucil ya? Mungkin bisa jadi bukan Ucil. Karena di sejarahnya mereka telanjang ya? Ya. Atau perkembangan zaman mereka punya celana ya mungkin ya? Mungkin. Karena si Ucil nonton TV mungkin. Oh, Tuyul dan Mbak Yul ya, Mbak Yul jadi ada trendsetternya ya. Oke, mau dilanjut Mas. Oke. Tuyul menurut kepercayaan melakukan pencurian bagi yang punya, sehingga pemilik menjadi kaya. Tutur Ong Hokham. Seperti dikutip Historia, mitos soal setan gundul pencuri uang sudah ada sejak tahun 1890-an. Namun istilah Tuyul ini sendiri baru muncul sekitar tahun 1929. 1929. Ya, jadi setelah krisis ekonomi depresi besar. Oke. Itu sejarawan Peter Baumgart menyebut penemu Tuyul pertama kali adalah Clifford Geertz. Penemu. Ya, penemu. Berarti sebelum itu belum ditemukan. Ya, sebelum itu namanya itu setan gundul. Setan gundul. Setan gundul. Terus kenapa disebut namanya itu tadi si Ucil itu? Di sini juga ada Guru Gembul memberikan penjelasan kenapa setan gundul tiba-tiba berubah nama menjadi Tuyul nih, Mas. Oke. Nah, ini udah mulai pembahasan soal namanya nih. Oke. Soal namanya nih. Menurut hipotesisnya, pada tahun 1928 banyak orang Jepang yang datang ke Indonesia nih. Waktu dijajah ya. Waktu dijajah, jelas ya. Mereka sudah memproyeksikan bahwa Nusantara akan dihabisi oleh pasukan Jepang dengan mengalahkan Belanda. Ya udah jelas ini pada saat penjajahan yang penjajahan. Oleh karena itu, sejak tahun 1927, Jepang mengirimkan mata-mata mereka ke Indonesia. Oke. Yang saat itu mungkinan masih namanya belum Indonesia apa ya? Mungkin. Pas sudah ya. Atau masih Batavia mungkin. Ya mungkin itu. Batavia Jakarta. Jakarta itu Jakarta. Ya, mungkin nanti kita sebut aja Nusantara lah. Iya. Padahal sebelumnya mereka telah kontak dengan orang-orang Korea. Nah, jadi sejak tahun 1927 itu mereka mengirimkan mata-mata ke Indonesia, padahal mereka sebelumnya telah kontak dengan orang-orang Korea. Oke. Ucap Guru Gembul seperti dikutip dalam podcast dari Kobuser. Nah ini nih. Dan di Korea itu ada hantu pencuri uang namanya Duyul. Oh, Jadi Duyul. ya, pakai Duyul. Mirip namanya ya. Duyul itu dalam terjemahan dalam berbagai translasi dari Korea ke Jepang. Nah, dari Jepang ke Indonesia kemudian berubah menjadi Tuyul katanya. Ya lidah-lidah orang Jawa lah. Enggak yang susah nyebutinnya lah. Tuyul ya. Ya, Tuyul. Tuyul lupa. Tuyul kayak Tuyul gitu lah. Tuyul. Nah, dari situlah istilah Tuyul muncul menggantikan setan gundul dan populer hingga sekarang. Hingga saat ini
namanya tuyul. Berarti ini bahasa apa namanya? Saduran gitu ya mungkin. Ya, saduran. Dari bahasa Korea dan pengucapan orang Indonesia ya waktu zaman itu ya. Kan banyak nih bahasa-bahasa yang mungkin dari Belanda, dari Arab, yang lidah-lidah orang susah nyebutinnya, nyebutinnya sesuai lah dengan lidah orang Jawa gitu. Oke. Ada lagi Mas On? Ada lagi nih, Nurman Hollis dalam penelitiannya yang diterbitkan dalam jurnal Lektur Keagamaan menyebutkan, tuyul muncul pada tahun 1929 bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi dunia atau Malaysia. Kondisi tersebut membuat rakyat miskin semakin bertambah dan menyebabkan terjadinya kerusuhan. Terus pencurian, perampokan yang marak di kota-kota maupun di desa-desa. Nurman mengatakan memelihara tuyul sebenarnya bisa membahayakan pemiliknya. Karena keinginan makhluk gaib ini harus dipenuhi. Jika tidak, ia akan marah. Keinginannya apa sih itu Mas? Dijelaskan nggak dulu gitu? Biasanya kalau untuk keinginan si tuyul ini sendiri, biasanya dia itu meminta imbalan atau tumbal dengan memberikan manusia sebagai korbannya atau tumbalnya. Jadi tumbalnya orang? Orang. Biasa korban atau tumbalnya itu orang. Bisa saja yang dikorbankan itu dari si kerabat pemilik si ucil ini, atau pembantunya, atau orang-orang di sekitar si pemiliknya itu. Berarti si ucil ini minta nyawa? Kalau dari sumber yang dibaca seperti itu Mas. Belum tahu saya ini. Ya, juga kan ada sumber lain itu mengatakan bahwa si ucil ini meminta atau menghisap darah dari payudara si istri pemiliknya. Nah, itu yang saya tahu itu. Kebanyakan kayak gitu. Ya. Berarti mungkin perkembangan zaman mungkin ya. Mungkin seiring berkembangnya zaman si dulu ini berpindah permintaannya. Pengennya ganti ya. Ganti yang asik-asik lah. Enak-enak ya. Ada lagi Mas, Jom? Dari sumber-sumbernya cukup seperti itu. Jadi apabila nanti ada dari pendengar ingin menambahkan atau menceritakan sebuah kisah pribadi, nanti bisa di DM atau dituliskan di komentar. Begitu nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas lah. Nah, dari Mas Odi sendiri atau Mas Acan ini mungkin ada penjabaran lagi dari sumber yang saya bacakan atau mungkin ada tambahan-tambahan apa? Monggo, silahkan. Kalau penambahan sih mungkin nggak ada ya, karena saya juga baru tahu sejarah dari si ucil ini. Karena biasanya kan yang kita tahu itu ucil ini memang ya suka mencuri uang, terus buat bikin kaya gitu, buat ngambil uang di sekitar yang pemiliknya, yang saya tahu yang sering yang beredar di kabar-kabarnya beredar inilah. Dan ternyata dari dulu sampai sekarang memang sama ya, si ucil ini kelakuannya memang seperti itu aja ya. Ya, karena si ucil ini digaris besarkan itu sebagai pencuri uang ya. Begitu. Dan ini sosoknya tadi dibilang kan bukan anak kecil ya? Pasti anak kecil. Pasti anak kecil. Atau orang yang sudah dewasa tapi bentuknya orang kecil gitu, anak kecil ya. Atau memang pasti anak kecil doang gitu. Yang tadi di sejarahnya itu. Dari sejarahnya memang mengatakan bahwa si ucil ini berbentuk sosok anak kecil. Berbentuk berarti berbentuk sosok anak kecil. Tapi belum tentu usianya itu kecil juga ya. Enggak. Jadi kemungkinan si ucil ini walaupun umurnya udah beratus-ratus tahun atau mungkin beribu-ribu tahun, untuk bentuknya mungkin seperti anak kecil. Kalau untuk sosok muka di sini nggak dijelaskan sih. Nggak dijelaskan. Mungkin nanti dari pendengar-pendengar sekalian ada yang udah punya pengalaman atau dengar-dengar kisah untuk wujudnya setelah umurnya ribuan tahun itu berubah seperti apa atau masih tetap sama. Nanti bisa ditambahkan ada di kolom komentar begitu. Nah, dari Mas Odi sendiri bagaimana nih Mas Odi? Cukup seperti itu atau mungkin ada tambahan lagi?
Ya mungkin untuk zaman sekarang ya, memelihara setan tuh ternyata bisa dipelihara ya, bisa dipekerjakan ya. Sampai sekarang masih ada loh. Sekarang masih ada itu. Masih ada ya. Masih ada sampai sekarang. Itu cara dapet ini gimana Mas John? Tahu nggak Mas John? Siapa tahu punya channel gitu Mas. Nanti lah bisa lah, mungkin bisa dapat di Facebook itu atau Instagram lah Ada atau ya? apa ya. Mungkin inden dulu pesan gitu. Atau dengan bungkus botol mungkin ya. Mungkin ya. Kan ini mau mempersiapkan resesi 2023. iya. Kayaknya kita perlu si Acil ini. Banyak pelihara ya.